Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Kosma pimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bersalam Bapak Guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak absen dulu ya. Ahmad Syaiwani Nasution. Ahmad Fauzan Lubis. Ada ya. Pelajaran kita hari ini tentang minuman keras. Sebelumnya kalian sudah belajar tentang apa? Narkoba juga sudah pernah kan? Ya. Sekarang kita bahas tentang minuman keras. Apa yang terlintas dalam pikiran kalian tentang minuman keras ini? Haram. Haram ya? Berbahaya. Apa lagi? Ya, minuman beralkohol. Ada lagi? Ya, minuman yang memabukkan. Ya, minuman keras, minuman yang memabukkan. Kita secara bahasa dulu. Secara bahasa, minuman keras atau khamar itu berasal dari bahasa Arab, yaitu khamara, yahmiru. Artinya, ada yang tahu artinya? Keras. Ada lagi ada yang tahu artinya? Belum ada yang tahu ya? Artinya menutupi atau menyembunyikan, bisa. Menyembunyikan. Apa yang disembunyikan itu? Apa yang disembunyikan? Ada yang tahu? Apa? Ya, apa yang ditutup itu? Alkohol. Yang tertutup. Kalau kita minum itu, minuman keras itu, apa yang tertutup? Pikiran kita. Berarti dia menutupi atau menyembunyikan pikiran atau akal ya, akal aja. Akal, sehingga tidak bisa berpikir jernih. Berpikir jernih. Terbaca nggak? Terbaca. Kemudian secara istilah, itu kayak secara pendapat gitu. Ada yang tahu tentang pendapat siapa tentang khamar apa katanya? Ada. Abu Ubaidah Yusuf dalam bukunya Fikih Kontemporer dia mengatakan bahwa minuman keras itu adalah segala makanan atau minuman. Segala makanan, minuman yang memabukkan. Baik dia berbentuk cair
Nah, bentuk cair. Cair maupun padat. Oke. Kalau kita belajar itu, kita harus tahu dulu secara bahasa dia apa, secara istilah dia bahasa, secara istilah dia kayak mana. Baru nanti menurut pemikiran kita, menurut kita apa? Menurut Anda? Setelah kita tahu secara bahasa dia menutupi akal sehingga tidak bisa berpikir jernih. Kemudian dia secara istilah menurut Abu Ubaidah Yusuf segala makanan atau minuman yang memabukkan baik bentuk cair maupun padat. Kita berbicara tentang minuman keras, berarti dia cair minuman, ya. Jadi secara menurut Anda bagaimana? Menurut kalian apa labelnya? Apa? Minuman beralkohol yang bisa mengaruhi kesadaran dan tubuh dapat dikonsumsi dalam praktek dan dalam berkah. Oke, ada lagi? Menurutmu, Ekman? Bukan ya, betul. Nah, ada lagi? Nah, ya. Bagus. Ya bagus. Berarti dia minuman ya, segala jenis minuman. Segala jenis minuman. Apabila ia dikonsumsi, Komar. Yang biasa diminum komar. Bisa menutupi atau memabukkan lah dibilang. Dikonsumsi dapat memabukkan. Sehingga tidak bisa berpikir jernih. Berpikir jernih. Jadi kita harus kreatif, kan ada di ya pokoknya kita harus kreatif. Kita harus buat pendapat kita sendiri tentang segala pengertian itu. Jangan terpatok ke buku. Kalau kalian terpatok ke buku, capek itu belajar. Jadi apa menurut bahasa, istilah, itulah rangka-rangkai. Jadi kalau kalian tengok nanti di Google, itu kayak gini jawabannya. Karena itu karangan apa? Oke. Kemudian kita masuk ke dalil ya. Ada yang tahu dalilnya? Hah? Tentang minuman keras? Ada yang hafal? Al-Maidah. Siapa yang udah hafal tadi? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya apa? Ya. Ya. Bagus. Itulah landasannya. Apa tadi? Landasannya.
ada yang tahu tadi artinya? Yang pertama, Wahai orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan bermundinasi dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu akan kamu berhenti. ya bagus. Pembahasan kita hari ini yang pertama itu kan pengertian. Kemudian dalilnya. Macam-macam. Apa nih? Apa ini Pak? Sifat-sifat. Dampak. Komar. Hikmah. Yang udah selesai latihan lagi. Ya dari sinilah. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Jadi ini orang-orang yang beriman ya. Innamal khamru, sesungguhnya minuman keras, wal maisir, dan judi, wal ansabu, menyembah berkurban untuk berhala, wal azlamu, ya mengundi nasib yang anak panah ya. Rijsum min amali syaitan, artinya ya adalah perbuatan setan. Nah ini keji ya, rijsun keji adalah perbuatannya keji min amali syaitan, dari perbuatan setan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Fajtanibuhu, maka jauhilah, la'allakum, agar kamu tuflihun, beruntungnya. Jadi di sini sudah dijelaskan Allah kepada orang yang beriman bahwasanya khamar itu adalah perbuatan keji. Ini keji, yaitu yang hanya setan yang melakukannya. Itulah maksud Allah. Yang minum khamar ini hanya setan yang melakukannya. Jadi kalau Anda minum khamar, berarti Anda itu Melakukan perbuatan keji. saya apa itu? Setan ya? Sudah setan. Hah? Jadi kalau kalian melakukan ini, mengonsumsi ini, berarti kalian Setan. nah, maka jauhilah. Kalau kalian nggak ingin jadi setan, maka jauhilah. Karena ini hanya perbuatan setan, yang hanya setan yang melakukannya. Amal, perbuatan, hanya setan yang melakukannya. Fajtanibuhu, maka jauhilah. La'allakum, di sini la'allakum. Ini yang maksudnya gimana ya? Membilangkannya bahwa ini sebenarnya sangat sulit untuk dijauhi. Makanya dibuat di sini kata la'allakum. Ya, agar kamu. Itu perbuatan ini memang agak sulit agar kita tidak terjerumus ke situ gitu. Kemudian dari faktor ya. Faktor. Menurut kalian apalah faktornya biar seseorang itu minum khamar? Nah, pengaruh lingkungan. Dari ayat ini bisa kita tengok. Rijsun, perbuatan keji. Apa jatuhnya perbuatan keji? Pergaulan bebas. Nah, makanya kalau kita baca ayat Quran, sebenarnya di situ sebenarnya sudah dijelaskan apapun permasalahan kita, apapun yang mau kita ketahui sudah dijelaskan di situ. Tahulah, ini semua sudah dijelaskan di sini. Rijsun, perbuatan keji, berarti dia misalnya dia apa? Pergaulan bebas.
Apa lagi? KRT. Gantian deh. Yes. Nah, banyak masalah juga ya. Frustasi. Apa lagi? Nah inilah. Dan ini kan kalian suka apa kartun anime gitu. Sekilas kalian tengok, memang apa namanya jago gitu kan, ininya nampak, rasa-rasa jago gitu. Kira. Nah, keren-keren aja itu. Tapi sebenarnya, nah gini, nah cuma laganya aja. Tapi kalau udah minum jadi kayak gini, nampak nggak? Baru nih. Hah? Jadi error. Mau kalian jadi kayak gini? Hah? Balik. Ya, makanya saya bilang. Pesan Bapak juga, mungkin kalian banyak masalah kan? Kalian tengok di film-film atau apa, manga atau apa segala macam. Orang itu tinggi-tingginya di sini kan, kalau banyak masalah. Tapi di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, Allah sendiri sudah bersumpah juga. Di mana Allah bersumpah? Al-Quran. Ayat surah. Al-Maidah. Ayat 90. Kalau kita banyak masalah, sebenarnya Allah selalu bersama kita gitu. Nah itu wadduha. Wadduha artinya nah di waktu duha. Kemudian walaili idza saja walaili. Dan apabila Ada laili di sini. Nah, idza saja apabila telah sunyi. Walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka. Ma wadda'aka rabbuka, Tuhanmu ma wadda'aka. Tidak apa? Tidak meninggalkan bahwa dan wa ma qala. Wa ma qala apa artinya? dan dia berkata. Ya, tidak marah kepadamu gitulah. Walal akhiratu khairul laka. Nah, artinya nah, sungguh yang kemudahan itu lebih utama daripada yang permulaan gitu kan. Nah, jadi memang kalau di dunia ini memang banyak masalah. Tapi ingatlah, Allah selalu bersama kita gitu. Jadi bagus lagi yang akhirat itu daripada dunia. Kemudian di surah keduanya apa setelah itu? Al-Insyirah ya. Al-Insyirah. Itu yang mana di situ? Nah itu. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya nah setelah kesulitan ada kemudahan ya. Ya. Jadi setiap kesulitan itu pasti ada jalannya untuk keluar. Jangan langsung ke sini. Ada broken home, ada permasalahan di rumah, langsung pergi ke sini. Langsung mengonsumsi narkoba, langsung mengonsumsi obat untuk tenang gitu. Itu jadi error. Dan yang tadi ini, akhir-akhirnya jadi kayak gini error. Nah, error. Oke, jadi kayak gini. Kritik ini. Nah, kritik. Kemudian dampaknya dari ayat ini apa dampaknya? Al-Maidah. Ini kan ya ayyuhalladzina amanu. Ini kan orang yang beriman. Kalau kalian mengikuti ini berarti kalian tidak beriman. Iya, tidak ada iman. Kemudian apa lagi? Apa sih? Itu min amali syaitan. Berarti Setan. ya, lain syaitan. Perbuatan yang keji. Enggak lah. Maksudnya ini ya perbuatan yang ini. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ini kan beruntung.
Kalau kalian mengerjakan ini dengan fungsi ini, berarti kalian bukan manusia, bukan yang beruntung, karena bisa error kan. Jadi itu sakit. Kalau udah sakit mana beruntung lagi itu. Kemudian hikmahnya. Ada yang tahu hikmahnya? Ya dari sini aja. Kamu akan berdoa apabila Kalau kita membahas sesuatu itu dalam satu ayat aja juga udah di situ semua. Apa hikmahnya? yang memperhasilkan untuk link. Ya, tuflihun. Berarti hikmahnya jadi orang yang beruntung. Ayat 30. Amanu. Apa lagi? Amanu. Amanu. Artinya? Jadi orang beriman. Nah, berarti iman kita bertambah. Tambah iman. Apa lagi? Tambah sehat. Tambah sehat. Sama lah itu beruntung. Ada lagi? Omar. Tugas kalian lah. Apa kesimpulan yang kalian dapat dari pelajaran kita ini? Baca aja. Memang terlalu singkat pun terjadi. Baca apa? Ada yang bisa kasih kesimpulan? Ada lah. Tuan. Ya ada. Apa lagi kesimpulannya yang kau dapat dari pelajaran kita ini? Sesungguhnya dari perbuatan keji dan perbuatan keji. Setelah kita belajar tentang larangan minuman keras ini, apa yang kau tahu? Yang minum kemana setan? Nah, sebenarnya kita belajar minuman keras. Dia bagus. Nah, ada. Dapat simpul dulu. Yang minum kemana setan? Nah, jadi tindakan kita sebaiknya jauhilah minuman keras itu agar kita oke, bagus. Ada lagi? Ada? Oke. Hah? Yang minum kemana setan? Apa kesimpulannya dari pembelajaran kita? Yang minum adalah perbuatan keji. Perbuatan setan. Ada lagi? Ini Sudah. Oke, kita tutup karena sudah habis waktu pembelajaran kita hari ini. Setelah ini sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Sekian pelajaran kita hari ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.